Oke, selamat pagi Kak Meli. Senang sekali bisa bertemu kembali pada sesi ketiga ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Kak Meli pada hari ini? Alhamdulillah cukup baik seperti sesi-sesi sebelumnya, kabarnya sangat luar biasa dan baik. Baik ya Kak. Nah, pada sesi sebelumnya kan kita telah membahas hasil asesmen Riasekta dan mendiskusikan berbagai kemungkinan karir yang sesuai dengan diri Kakak. Nah, saat itu juga Kakak menyampaikan bahwasanya setelah melihat hasil tes, Kakak tuh merasa lebih tenang, lebih jelas, dan lebih terarah mengenai masa depan karir Kakak sebagai seorang guru di SD tersebut. Nah, apakah perasaan tersebut tuh masih bertahan Kak sampai hari ini? Alhamdulillah cukup bertahan dari sesi-sesi sebelumnya yang awalnya saya cukup ragu dan sesi kedua sudah mulai terarah dan sesi sekarang ini alhamdulillah bertahan ya Kak ya. Ya, nah baik. Pada sesi hari ini tuh kita akan membahas hasil tugas yang minggu kemarin itu saya suruh kerjakan, dan kemudian disebutkan dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan karir ke depannya Kak. Nah, kemarin kan saya meminta Kakak untuk menuliskan hal apa yang paling Kakak pelajari tentang diri Kakak setelah mengikuti proses konseling. Boleh diceritain Kak apa yang Kakak tulis? Boleh saya lihat kertasnya Kak? Yang saya pelajari ya, atau yang diri saya sendiri tuh mungkin yang paling saya pelajari pada diri saya sendiri yang lebih cocoknya saya itu mungkin di bidang pendidikan ya Kak ya. Daripada yang saya kira sebelumnya saya ingin masuk ke desain, ternyata saya waktu melakukan tes tersebut lebih cocok ke bidang pendidikan karena jiwa sosial saya itu lebih tinggi. Mungkin awalnya sempat ragu saya masuk jurusan ini pendidikan ya, tapi saat melakukan tes tersebut saya sudah mendapatkan jawaban bahwasannya saya lebih cocok ke bidang pendidikan. Nah, apa yang membuat hal tersebut tuh menjadi pelajaran yang paling berkesan bagi Kakak? Karena sebelumnya saya terlalu fokus pada penyesalan yang awal-awal saya ingin masuk ke Dokter gigi ya, saya nyesel gitu kan ya. Saya tidak melihat potensi yang saya rasakan dan sekarang sudah saya rasakan melalui psikotes sesi kemarin ya. Iya, tes Riasek kemarin ya Kak? Iya betul. Nah, bagaimana perasaan Kakak tuh ketika menyadari hal tersebut? Nah, perasaan saya mungkin lebih merasa bersemangat, terus nanti untuk mengajar nanti atau membantu anak-anak saya dalam belajar. Selain itu, saya juga suka melakukan kayak ayo nah kita berjiwa sosial gitu kan, pentingnya berjiwa sosial kepada teman-teman. Nah, menurut Kakak apa pengaruh pemahaman baru ini tuh terhadap keputusan karir Kakak di masa depan? Mungkin saya sekarang ini ingin lebih mendalami profesi guru sekolah dasar. Itu aja sih Kak. Kalau dibandingkan dengan kondisi Kakak pada sesi pertama yang masih bingung mau desain atau yang waktu itu mau masuk ke dokter gigi tapi terkendala biaya, itu apa yang berubah dari sesi 2 dan 3 ini? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Kak Dina ya, terus yang saya jawab, terus melakukan tes-tes yang sudah saya lakukan dari Kak Dina itu, mungkin saya lebih ke terarah bahwa ternyata saya ini cocok ke bidang ini gitu kan ya. Nah, saya melihat bahwasanya selama proses konseling ini Kakak semakin memahami potensi yang dimiliki ya Kak. Nah, itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Nah, kemudian Kakak juga saya minta untuk menuliskan aktivitas yang membuat Kakak merasa paling hidup dan bersemangat. Nah, apa yang Kakak tulis Kak? Kalau dari sini mungkin yang paling bersemangat ya, kayak mungkin saya kan nggak mau ke desain, tapi emang psikotesnya nggak ke desain nih. Tapi kayak aktivitasnya mungkin lebih pengen merajut ya, itu aja sih. Karena
saat kita udah melakukan hal-hal kayak monoton, misalnya habis ngajar pulang terus nggak ada kegiatan lagi ini di rumah, jadi yang buat semangat tuh kayaknya ngerajut aja, lebih kayak pikiran tuh lebih plong gitu ya. Mungkin pas lagi stres atau lagi Iya, apa ya, Kak, betul. jadi coping mechanism ya, Kak. Mm-mm. Nah, kenapa aktivitas itu jadi terasa menyenangkan bagi Kakak? Karena refleksi diri buat saya gitu. Nah, yang biasanya Kakak rasakan ketika melakukannya itu apa, Kak? Pikiran lebih tenang, terus kayak ya senang aja gitu, nggak bisa diutarakan gitu ya. Saking terlalu senangnya ya. Iya. Nah, Apakah aktivitas tersebut tuh memberikan rasa puas dan bangga terhadap diri Kakak? ya puas lah ya, karena kita menghasilkan sebuah produk dari yang kita tuh nggak ada kegiatan bosan. Mungkin dari produk itu kita mendapatkan nilai jual ya, dari padahal kita kan nggak ada kegiatan dari hal tersebut, ada kegiatan yang menghasilkan uang gitu. Daripada buang-buang waktu scroll ya, TikTok ya, betul. Kak? Nah, apakah aktivitas itu dapat jadi bagian dari kehidupan atau pekerjaan Kakak di masa depan? Aktivitas yang saya lakukan Iya, tadi ya, merajut tadi ya. mungkin iya ya, sedikit, tapi belum yang diarahkan ke Kak Dina, mungkin lebih cocoknya ke pendidikan. Tapi kalau ke Rajut belum, tapi kalau misalnya dari Allah gitu ya, dijalankan, ditujukan gitu ya, mungkin iya Kak ya. Nah, kemudian mengenai karir yang ingin Kakak eksplorasi lebih lanjut nih, Kak, apa yang Kakak tulis, Kak? Karir apa yang Kakak tulis? Desain Kak ya kayaknya ya. Gitu aja sih ya, mungkin ya kalau ditakdirkan. Apa yang membuat Kakak tertarik pada karir tersebut, jadi desainer tadi? Karena mungkin lihat-lihat di TV, ternyata di bidang fashion itu kayak kan berjiwa sosial katanya nih. Kan pasti berpengalaman, kayak banyak bertemu orang gitu ya. Mungkin itu sih Kak ya. Nah, apakah pilihan ini berbeda dengan yang Kakak pikirkan sebelumnya, sebelum mengikuti konseling pada sesi 1, 2, dan 3 ini, Kak? Pilihan yang ke desain atau ke pendidikan Kak? Desain. Awalnya mungkin kan tadi kan awalnya beda nih. Dari yang sesi 1 yang katanya mau ke dokter gigi, terus yang kedua kayak mau ke PGSD atau ke desain, tapi yang ketiga ini pengen ke desain tapi jiwa sosial saya lebih tinggi ke pendidikan nih katanya. Mungkin itu sih. Bagaimana perasaan Kakak tuh ketika membayangkan bekerja pada bidang tersebut, Kak? Bidang desain atau desain. Membayangkan mungkin saya akan banyak teman, saya mempunyai produk yang saya hasilkan sendiri, mungkin akan dipakai ke, mungkin ya kalau ditakdirkan untuk mungkin bisa ke nasional ya, mungkin akan dipakai artis-artis gitu ya. Itu mungkin bayangan saya gitu. Nah, kemarin kan saya juga meminta Kakak untuk mencari informasi mengenai salah satu karir yang ingin dieksplorasi. Nah, boleh diceritakan Kak apa aja informasi yang berhasil Kakak temukan? Informasi yang dapat dari desain ya? Yang saya hasilkan mungkin yang paling berkesan itu bagaimana caranya kita mendesain ya, informasinya. Nah, kemarin kan saya juga meminta Kakak untuk mencari informasi mengenai salah satu karir yang ingin dieksplorasi, Kak. Boleh diceritain apa aja Kak yang sudah berhasil Kakak temukan? Mungkin ya saya mencari informasi nih tentang bagaimana sih profesi desainer. Terus saya mengetahui bahwa seorang desainer itu harus memiliki kreativitas, kemampuan menggambar atau mendesain ya, terus memahami tren-tren sekarang dan mampu menuangkan ide menjadi sebuah karya yang menarik
kayak menarik ke orang gitu ya. Nah, dari semua informasi yang kakak baca, bagaimana sih kak yang paling menarik menurut kakak? Mungkin yang paling menarik bagi saya itu adalah desainer memiliki kayak kebebasan untuk berkreasi ya, dan menghasilkan karya sesuai ide yang saya tuangkan sendiri. Terus saya juga senang nih karena hasil karya saya itu bisa dinikmati oleh orang lain gitu. Oke kak, sebelum melanjutkan pertanyaannya, jadi kakak sekarang lebih tertarik ke desainer atau lebih ke pendidikan kak? Mungkin lebih ke desainer ya, karena mungkin psikotes itu hanya pikiran saya saja mungkin ya, karena saya nggak harus orang berjiwa sosial itu masuk pendidikan ya. Orang desainer juga harus mempunyai jiwa sosial tinggi, nggak kayak orang introvert gitu ya, nggak mungkin orang desainer introvert, nggak mungkin tidak akan mempunyai pelanggan, betul kan? Betul. Nah, tapi dari hasil tes juga kalau menjadi desainer itu pada poin artistik kakak itu kan sudah mendapatkan di ketiga, pada urutan ketiga yang artistik, jadi bisa kok kak. Nah, apakah ada hal yang justru membuat kakak tuh ragu atau khawatir tentang pekerjaan tersebut? Mungkin ada sedikit rasa khawatir ya, apakah kemampuan saya ini sudah cukup baik dan apakah saya bisa bersaing dengan desainer yang sudah ngetop. Tetapi mungkin saya yakin jika saya terus belajar, berlatih, mungkin kemampuan saya akan berkembang gitu ya. Nah, jadi menurut kakak tuh keterampilan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai karir tersebut? Kalau seorang desainer itu yang perlu harus ditingkat itu mungkin kemampuan menggambar ya, mungkin kayak memahami perpaduan warna, terus mengikuti perkembangan tren yang saya sebutkan kayak tadi ya, serta harus belajar menggunakan aplikasi desain ya, agar hasil karya tuh kayak semakin baik dan menarik gitu. Kalau untuk saat ini kemampuan menggambar kakak kalau dari rentang 1 sampai 10 berapa nih kak? Mungkin kalau sekarang masih di 5 ya, makanya saya kayak ingin mengikuti kelas profesi ke desain gitu, biar bisa menggambar ya. Berarti selain menggambar tadi, bagian apa kak yang perlu dikembangkan menurut kakak? Menggunakan aplikasi desain ya, karena kalau nggak pinter IT ya bakal gagal gitu kan ya. Nah, menurut saya langkah mencari informasi seperti ini kan penting nggak, karena membantu kita untuk membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan karena asumsi atau kekhawatiran. Nah, kak, kemarin kan kakak juga diminta untuk melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan minat utama kakak. Nah, bagaimana kak pengalaman kakak saat melakukan aktivitas tersebut dan apa yang kakak lakukan? Mungkin saya merasa sangat senang, terus menikmati ya, terus saya melakukan kegiatan, saya merajut ini nih apa tas. Iya, boleh kak, boleh. Wow, ini kakak lakuin selama berapa hari kak? Ada 10 hari ya, karena saya melakukan kegiatan lain kan, nggak merajut. Saya cuma merajut ini kayak meluangkan waktu sendiri, kayak refleksi. Karena untuk talinya aja mungkin saya 2 hari ya, karena ditambah kayak kegiatan rumah kan, nggak harus ngerajut terus kan ya. Oke, nah yang paling kakak sukai dari aktivitas merajut tas ini tadi apa kak? Prosesnya. Oh, prosesnya. Iya, prosesnya. Ada tantangan yang kakak rasain nggak selama merajut ini? Tantangan mungkin di waktu ya. Kayaknya kalau misalnya ada orang mau itu nggak mungkin dong saya 10 hari. Ya kan? Mungkin waktu kayak diluangkan lebih banyak gitu aja sih. Bagaimana perasaan kakak tuh setelah menyelesaikan tas rajut ini? Ya seneng sih kak ya, terus saya menghasilkan sebuah produk, lebih kebangga sama diri sendiri aja sih. Nah, menurut kakak, apakah aktivitas merajut ini tuh bisa tetap menjadi bagian dari kehidupan kakak
meskipun nantinya kakak tuh bekerja sebagai seorang guru? Iya, saya justru nih kayak semakin tertarik untuk belajar ya lebih banyak, terus mengembangkan kemampuan saya mendesain gitu. Ya menarik ya kak. Jadi walaupun nantinya kakak tuh fokus ke profesi guru, jadi minat kreatif kakak tuh seperti merajut ini tetap Berjalan, jadi iya. jadi berjalan menjadi bagian inti dari diri kakak. Iya. Nah setelah melalui 3 sesi konseling nih kak, saya ingin mengajak kakak tuh melihat masa depan yang pengen kakak capai. Nah jadi jika di 5 tahun ke depan berjalan sesuai harapan, kakak tuh pengen jadi sosok yang seperti apa kak? Saya ingin menjadi seorang desainer ya, yang kreatif, percaya diri, terus dan memiliki karya yang dikenal banyak orang, terus dipakai banyak orang, atau mungkin bisa di internasional atau internasional di kalangan artis gitu ya. Terus saya ingin bisa kayak menghasilkan desain yang unik dan bermanfaat serta terus mengembangkan kemampuan saya. Oke, berarti kakak tuh pengen mencapai tingkat nasional dan internasional dalam mendesain ya kak? Iya. Nah, bagaimana menurut kakak tuh bagaimana orang lain tuh mengenal diri kakak? Orang lain mengenal diri saya, kepribadian saya. Mungkin dilihat orang saya kayak banyak cerita, terus ceria, itu aja sih. Kayak itu aja, lebih ke basic orang lah. Nah kak, dalam 3 bulan ke depan nih kak, apa yang pengen kakak capai? Yang saya ingin capai mungkin lebih berlatih ya untuk mendesain, terus mencari referensi dari berbagai sumber, terus kayak mengumpulkan hasil-hasil karya orang lain yang bisa dicontoh, tapi bukan menjiplak ya, kayak mungkin caranya nih gimana gitu, tapi tidak menjiplak gitu. Berarti setelah ini tuh kakak masih pengen melanjutkan jadi seorang guru atau nanti lanjut ke jadi desainer atau sekolah desain gitu kak? Lanjut ke desain mungkin ya, lebih ke desain mungkin ya kak ya. Nah kalau dalam 1 atau 2 tahun ke depan kakak pengen mencapai apa? Mencapai menjadi apa atau Mencapai apa? saya mungkin ingin mengikuti pelatihan atau kursus desain ya. Saya mungkin ingin mengikuti pelatihan atau kursus desain ya, terus memperbanyak pengalaman, membuat karya, dan mulai memperkenalkan hasil desain saya kepada orang lain. Oke, karena setiap tujuan itu kan tentu memiliki tantangan. Karena itu saya ingin mengajak kakak untuk mempersiapkan diri dari sekarang kak. Nah, hambatan apa yang mungkin muncul nanti di tengah-tengah pekerjaan kakak? Hambatan Yang mungkin akan muncul sebelum kakak mencapai hal tersebut? Hambatannya mungkin muncul kayak terus rasa keterbatasan pengalaman ya. Terus ada mungkin rasa takutnya tuh kayak karya aku tuh nggak disukain orang lain gitu ya, mungkin itu. Nah, apa sih yang masih membuat kakak tuh merasa ragu dengan karir tersebut? Ragu mungkin saya kayak apa harus lebih belajar ya, terus berlatih secara konsisten, terus mungkin menerima kritik dan saran dari orang, serta percaya bahwa setiap kemampuan itu membutuhkan proses ya untuk berkembang. Mungkin selain dari itu karena jurusan awal kakak ini PGSD ya kan? Iya, saya kurang berpengalaman ya. Iya. Nah, apakah rasa kurang percaya diri itu sering banget muncul kak? Agak percaya diri sedikit sih dalam diri saya ya, mungkin kayak kurang pede ke banyak orang lain, tapi kalau di kayak kita kenal sama orang lain tuh enggak, tapi kalau misalnya kayak baru pertama kali agak
kurang masih percaya agak, diri. ya, malu-malu gitu ya. Nah, kalau hambatan tersebut tuh terus muncul kak, apa yang bisa kakak lakukan untuk mengatasinya? Kalau hambatan itu terus muncul ya saya akan lawan itu, nah kayak harus lebih belajar lagi untuk berkembang. Nah, apa sih bentuk dukungan yang kakak butuhkan dari lingkungan sekitar kakak, misalnya dari keluarga, dari lingkungan rumah, atau dari teman gitu kak? Mungkin dari lingkungan teman, keluarga, kayak butuh support ya gitu ya. Supaya tujuan tadi itu nggak hanya jadi rencana ya kak, mari kita susun langkah konkret yang bisa kita lakukan. Misalnya kakak tadi kan pengen jadi desainer, kita bikin nih misalnya minggu depan kita tuh sudah belajar menggambar sedikit demi sedikit gitu kan, mungkin itu, atau coba-coba ikut les gitu kak, kelas-kelas desain gitu, terus sambil berlatih berbicara di depan umum misalnya kak. Atau enggak membaca atau menonton tentang desain gitu kak. Nah, Kak Meli, hari ini kan kita sudah sampai pada akhir proses konseling kak. Nah, saya melihat banyak banget perkembangan sejak sesi pertama dimulainya. Pada awalnya kakak kan masih merasa bingung nih mengenai karir masa depan kakak, dan kurang yakin terhadap pilihan kakak yang awalnya pengen jadi dokter gigi, terus malah masuk ke PGSD, terus pengen jadi desainer. Nah, tapi melalui proses konseling ini kakak tuh mulai memahami potensi diri kakak nih, mengenali kekuatan yang sudah kakak miliki, terus memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai arah karir kakak yang pengen kakak tempuh. Nah, saya berharap pemahaman yang telah diperoleh selama proses konseling itu bisa menjadi bekal dalam menghadapi perjalanan karir di masa depan. Apakah ada kak dari sesi 1, 2, 3 itu perubahan terbesar yang kakak rasakan? Perubahan terbesar yang saya rasakan adalah mungkin saya menjadi lebih mengenal diri saya. Saya sekarang lebih yakin bahwa saya memiliki potensi di bidang desain ya, dan tidak takut lagi untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki, nggak ragu-ragu lagi gitu ya kak ya. Jadi sudah lebih terarah ya kak. Ya. Nah, ada nggak hal yang paling berkesan selama proses konseling ini kak, dari sesi 1 sampai sesi 3? Kesannya mungkin kayak berterima kasih banget ya sama Kak Dina. Ternyata kalau melakukan bimbingan konseling ini saya lebih terarah dan tahu gitu dimana sih minat saya sebenarnya. Ada pesan yang pengen kakak sampaikan ke diri sendiri nggak untuk masa depan kakak? Mungkin bukan untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman mungkin ya. Teruslah berkarya, jangan takut mencoba hal-hal baru ya. Percayalah bahwa kemampuan yang terus dilatih akan membawa seseorang itu menjadi yang sukses dan membanggakan keluarga, baik keluarga dan teman-temannya. Nah, terima kasih kakak karena udah terbuka dan bersedia mengikuti seluruh proses konseling dari sesi 1 sampai sesi 3 ini dengan baik. Nah, saya percaya kakak tuh memiliki banyak potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, semoga semua rencana kakak tuh yang udah kakak susun itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih kak karena udah membantu saya dalam tugas ini. Terima kasih kembali juga kepada Kak Dina.